Aji Hendrian tampak begitu lelah. Itu terlihat dari raut wajah yang semrawut, penuh beban dan pikiran. Diburu pekerjaan, serta deadline yang padat, membuat kepala Haji pening tidak terkira. Nada pesan dari WhatsApp membuatnya memalingkan pandangannya dari rutinitas yang menggila. Setelah membaca pesan tersebut, Aji mendongakkan wajahnya. Beban semakin bertambah. Pesan dari istrinya membuat kepalanya penuh sesak. Ia segera memberesi semua pekerjaan yang menumpuk. Berjalan sedikit tergesa-gesa menuju ruang di pojok kanan meja kerjanya. Tok tok tok. Permisi Pak. Aji mengetuk pintu ruang kerja atasannya. Masuk, jawab lugas dari dalam ruangan. Duduk, ada apa? Tanya sang bos. Setelah mengutarakan niatnya, sang bos pun memberi izin. Aji langsung buru-buru pulang. Masuk ke dalam lift menuju lantai 1, di mana motornya terparkir rapi dengan motor lainnya. Singkat cerita, Aji sudah sampai di depan kontrakannya. Dengan sigap, ia segera memarkirkan motornya. Assalamualaikum dek. Aji mengucap salam. Hening, tidak ada jawaban. Aji segera mendorong pintu kontrakan yang hanya berlapis kayu tipis berwarna coklat. Ya Allah dek, Aji terkaget. Kepanikan langsung merasuki dirinya. Desi tengah tergeletak lemas tidak berdaya. Ada sedikit darah yang mengalir di betis kanannya. Tolong, tolong! Teriak Aji panik dan ketakutan. Teriakan Aji membuat para tetangganya segera menghampiri ke arah sumber suara. Tolong Pak, tolong bawa istri saya ke rumah sakit, pinta Aji penuh harap. Wah iya, ini harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Iya mas, sebentar, saya cari mobil dulu. Suara kontrakan mendadak menjadi riuh karena banyak warga yang datang melihat keadaan. Setelah cukup lama menunggu, Pak Doni datang dengan membawa sedan hitam. Dengan sigap dan segera, Aji membopong istrinya masuk ke dalam mobil untuk membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Di sepanjang perjalanan, Desi mengalami kontraksi hebat. Tidak lama air ketubannya pecah. Aji panik luar biasa. Keadaan istri dan jabang bayi yang ada di dalamnya menjadi fokus Aji. Digenggamnya tangan Desi begitu kuat oleh Aji untuk meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dengan segera Pak Doni pun menginjak dalam pedal gas mobilnya, namun dengan konsentrasi yang tinggi. Ah sial, lampu merah menghambat laju kendaraannya. Tabrak aja Pak, ini urusan nyawa, pinta Aji kepada Pak Doni selaku sang pengemudi. Iya mas, jawab pelan Pak Doni. Setelah sampai di perempatan terakhir, lampu sen kiri dinyalakan, tanda mobil akan berbelok. Mobil ini menuju sebuah rumah sakit di salah satu kota di Jawa Barat. Rumah sakit daerah yang lumayan terkenal di sekitaran daerah sini. Gaya arsitektur zaman dahulu dari rumah sakit ini begitu kental terlihat. Rumah sakit yang sepertinya sudah sangat lama didirikan. Mobil terparkir di halaman sebelah kiri. Dengan segera Aji membuka pintu dan membopong istrinya untuk segera masuk dan mendapatkan pertolongan serta perawatan. Melihat itu, suster yang sedang lewat pun segera menghampiri dan meminta petugas medis yang lain untuk membawa troli rumah sakit. Dan tidak butuh waktu lama, troli datang. Desi segera dibaringkan, didorong dengan tergesa-gesa menuju ruang persalinan. Sementara Pak Doni yang mengurus bagian pendataan dan administrasi di depan. Ruang persalinan cukup jauh jaraknya, berada di pojok bangunan
dan harus melewati lorong-lorong yang panjang. Petang menjelang, azan maghrib berkumandang ketika Aji sampai di ruang persalinan. Ia tidak diperbolehkan masuk oleh sang suster. Aji tidak mau berdebat. Ia pasrah dan mengalah demi keselamatan istri dan sang bayi yang ada di dalam kandungan. Aji gelisah, berjalan mondar-mandir tidak tentu arah. Suara langkah kaki terburu-buru dari sang dokter menuju ruang persalinan. Mata Aji langsung tertuju pada sang dokter yang baru datang tersebut. Segera menghampiri dan mengucap dengan nada yang lirih. "Tolong selamatkan istri dan anak saya, Dok," ucap melas Aji sambil menatap penuh harap. "Akan saya lakukan semua kemampuan saya, Pak. Bapak yang tenang, jangan lupa berdoa," jawab sang dokter dengan nada penuh keyakinan. Sang dokter segera masuk ke dalam ruangan dengan atribut lengkap untuk bagian melahirkan. Aji duduk di samping sebelah kanan ruang persalinan, penuh harap untuk keselamatan semuanya. Angin hangat berembus pelan membelai wajahnya. Ada sentuhan kenyamanan yang ia rasakan. Entahlah, kini hati dan jiwanya terasa lebih tenang. Seperti ada sesuatu yang membuatnya kuat. Sekian lama menunggu, dari kejauhan terdengar langkah kaki yang berjalan menuju arah di mana Aji berada. Rupanya Pak Doni. Namun berjarak beberapa meter dari tempat Aji terduduk, Pak Doni berhenti. Ia menatap penuh tanda tanya. Pikirannya dipenuhi rasa penasaran. Siapa wanita yang bersama Mas Aji itu? Apa saudaranya? Apa temennya atau siapa? Pak Doni bergelut dengan pikirannya sendiri selama sepersekian detik sebelum akhirnya Pak Doni kembali meneruskan langkahnya. Pak Doni, sambut Aji atas kedatangan Pak Doni. Dengan sekejap mata, wanita yang tadi nampak menemani Aji tersebut menghilang entah kemana. Mata Pak Doni menyapu sekitar areal tempat ini, namun tidak mendapat jawaban atas pertanyaan dan rasa keheranannya. Kemana wanita yang tadi menemani Mas Aji tersebut? Tidak etis rasanya menanyakan hal remeh demikian di situasi yang penting seperti saat ini. Dari mana saja, Pak? Tanya Aji. Ini Mas, saya nggak nemu-nemu ruang persalinan ini. Saya sampai muter-muter. Untung ada suster yang ngasih tahu, jawab Pak Doni. Iya memang sedikit rumit Pak dan jauh juga, balas Aji. Terus gimana keadaan istrinya Mas? Tanya Pak Doni. Belum ada kabar Pak, sambut Aji sambil menggelengkan kepala. Pak Doni dan Aji pun duduk penuh harap di samping ruangan. Setelah cukup lama menunggu kabar, yang dinanti pun tiba. Yang mana suaminya? Tanya sang suster. Saya Mbak, jawab Aji sambil berdiri. Oh, silakan masuk Pak, pinta sang suster. Aji langsung buru-buru masuk diikuti dengan Pak Doni. Segera menghampiri di mana istrinya berada. Desi tampak lemas dan disangga beberapa botol infus di tangannya. Bayinya mana Sus? Tanya Aji. Ada di ruang inkubator Pak. Silakan, tunjuk sang suster. Sebenarnya kehamilan Desi berulang menginjak kurang dari 9 bulan. Mungkin sekitar 8 bulanan. Jadi sang bayi lahir dengan sedikit prematur. Itulah yang menyebabkan bayi tersebut harus masuk di dalam tabung inkubator tersebut. Aji langsung menangis haru melihat hal tersebut. Tidak terasa dan tidak disangka, kini ia telah menjadi seorang ayah. Momen yang sangat membahagiakan. Pak Doni pun tampak lega
karena perjuangannya tidak sia-sia. Sang ibu dan bayi berhasil selamat.